Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik jamaah Masjid Baitur Rahman yang senantiasa disayangi Allah, mohon saya dibantu terakhir saya menyampaikan tentang apa? Oh ya lali kabeh nggih. Saya mencoba mencocokkan catatan saya dengan catatan Bapak Ibu barangkali gesek. Kalau seingat saya Nabi Ishaq. Wah nggih, catatan jenengan lali bali. Mboten napa-napa. Pagi ini saya akan melanjutkan tentang keluarga Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Nah ini agak alon-alon nggih Bapak Ibu nggih. Niki masalahnya rada rumit tur angel nggih. Saya mencoba mengumpulkan dari berbagai sumber, berbagai versi. Ada versi Quran, hadis, tafsir Ibnu Katsir dan pendapat para ulama. Juga saya ambil dari kitab Tanah, kitabnya orang-orang Yahudi, dan juga kisah-kisah Israelia. Saya juga ambil dari kitab Bible. Saya coba padukan, saya urutkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa membandingkan mana yang benar. Jangan-jangan benar semua atau malah ada yang salah. Jadi nanti kalau saya macet ya langsung tak tutup salam. Saya sedang menguji daya ingat saya di masa senja ini, 55 tahun masih kuat apa tidak. Bismillah, mudah-mudahan saya menyampaikan apa adanya sesuai dengan sumber, daripada nanti salah mendingan berhenti. Tapi ini belajar nih Bapak Ibu, nggak apa-apa nih. Kita mengenal keluarga, khususnya keluarga Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Sama dengan nabi-nabi sebelumnya, Yakub adalah tokoh manusia, tokoh nabi yang sangat viral di dalam Al-Quran dan juga kitab-kitab lain. Di dalam Quran sendiri nama Yakub disebut sebanyak 16 kali. Kalau sebelumnya Nabi Ismail 12 kali, Nabi Ishak 17 kali, bapaknya Nabi Ibrahim, berarti kakeknya Yakub itu 69 kali, Nabi Lut 27 kali, Yakub ini 16 kali. Dan Yakub bapaknya seorang nabi bernama Nabi Ishak. Nabi Ishak punya bapak juga Nabi Ibrahim. Jadi Ibrahim kakeknya Nabi Yakub. Dan ketika lahir Nabi Yakub tidak sendirian, ternyata kembar. Makanya di dalam Al-Quran surat Hud mulai ayat 69 sampai 74 yang mengisahkan tentang kelahiran Nabi Ishak juga menceritakan lahirnya Nabi Yakub. Nama Yakub itu sendiri berasal dari kata akobah atau menyusul. Kalau ada kata menyusul tentu ada yang disusul. Yang disusul itulah yang mendahului Yakub. Maksudnya mendahului lahir. Jadi ternyata di dalam Quran kalau kita bisa memahaminya, Allah memberikan bonus ya. Putra dari Nabi Ishak kembar. 2 kembar. Yang pertama bernama Al-Is bahasa Arabnya. Kalau bahasa Palestina Ais. Kalau bahasa Ibrani Eso. Jadi nanti kalau Bapak Ibu membaca banyak literatur namanya beda-beda, nggak usah bingung, itu satu orang. Is, Al-Is, Ais atau Eso itu kakaknya Nabi Yakub, tapi tidak menjadi nabi. Nah ketika Yakub lahir itu posisinya memegang tumitnya Is atau Ais, maka sangat diyakini kalau Is atau Ais adalah kakaknya Nabi Yakub.
Yakub adiknya yang jadi nabi. Walaupun kembar Bapak Ibu, tapi fisik, karakternya, perilakunya berbeda. Ais itu kulitnya kuning, berambut merah. Nah, ini nanti kalau saya teruskan kisah Al-Ais, itu nanti akan menurunkan bangsa Eropa dan bangsa Amerika. Sampai sekarang itu keturunan Al-Ais, keturunan Ais. Kulitnya kuning, berbulu merah. Sedangkan Yakub tidak. Yakub lebih kecil fisiknya, Ais lebih gede, lebih tinggi. Ini baru fisiknya. Hobinya, perilakunya juga beda. Ais itu suka hidup di gurun pasir, gurun Sahara, padang sabana, lebih suka berburu. Dan berburunya tidak main-main, singa, beruang, kuda, onta, minimal rusa. Dan suka mengembara, petualangan, kemah di hutan-hutan. Maka karakternya kuat, beringas, sangar, sadis, ganas. Beda dengan Yakub. Yakub lebih suka di rumah, menemani ibunya masak. Ya berburu juga, tapi berburunya kecil-kecil. Burung, kelinci, seperti itu kecil-kecil. Hobinya juga kemah, tapi kemahnya di rumah. Ya mungkin kayak anak-anak kita di depan rumah halaman bikin kemah. Itu hobinya Yakub. Ya. Maka kadang disebut anak mamah. Karena anak mamah sifatnya lembut, halus, suka mengalah. Beda dengan kakaknya yang sangar, tidak pernah mengalah. Nah, di versi yang satu ini, Ais itu diceritakan sering menyakiti adiknya. Jadi Yakub sering disakiti, disiksa. Ya kalau tempat kita dijiwiti, dinakali, tendangi, ngaten juga Bapak Ibu. Sehingga bapaknya punya inisiatif karena sudah dewasa, nakalnya sampai dewasa Bapak Ibu. Wah, ini Ais harus segera dinikahkan ini, agar sifatnya halus kalau sudah punya istri, lalu dinikahkan. Tapi ternyata malah tambah ganas, tambah nyakiti. Sehingga punya inisiatif, Yakub ini harus diungsikan agar fisiknya juga selamat ya, karena sering disakiti ya. Siapa tahu nanti cacat, maka perlu diungsikan, dan diungsikan di tempat pamannya, namanya Syekh Laban. Tempatnya di Fadan A'rom, daerah Irak, Babilonia. Ini versi pertama. Versi yang kedua terbalik Bapak Ibu. Yakub itu lebih disenangi oleh ibunya, masih sama dengan tadi ya. Ibunya suka Yakub, tapi bapaknya Nabi Ishak lebih mencintai Ais. Sampai di usia senja khawatir nanti tidak ada generasi yang menurunkan, maka Nabi Ishak ingin menurunkan ilmunya, keberkahannya. Jadi ingin mendoakan, tapi hanya untuk salah satu. Jadi kayak film India ini, tidak bisa semuanya, milih salah satu. Dan bapaknya berniat akan memberikan keberkahannya kepada anak yang dicintainya, yaitu Ais. Ini versi yang kedua ini. Rencana bapaknya didengar oleh istrinya Nabi Ishak, namanya Ribka. Kalau bahasa Arabnya Rofiqah, itu sama saja ya. Bahasa Arabnya Rofiqah. Sehingga Rofiqah mengatur siasat ketika Ais pergi berburu untuk memenuhi tugas dari Yakub, dari bapaknya Ishak. Ini menyuruh Yakub untuk menyembelih binatang, dimasak dan disuguhkan kepada bapaknya Nabi Ishak ketika Ais berburu. Jadi ngelimpeng atau ke Bapak Ibu. Selesai dimasak, disuguhkan kepada bapaknya, yaitu Nabi Ishak. Tujuannya agar mendapatkan berkah, doa dari orang tuanya. Nah, ketika ditanya, ini siapa? Yakub menjawab, ini aku ya ayah. Tidak menjawab, aku Yakub ya, tapi ini aku ya ayah. Jadi foto pinter ini. Mendengar suaranya Ishak, bapaknya curiga ini. Kalau dari suaranya ini Yakub ini. Tapi Yakub memeluk bapaknya, sehingga bapaknya kan megang-megang. Ini kok banyak bulunya, apalagi suka pakai slayer nopo sorban ini loh. Wah ini kok Ais.
Tapi Nabi Ishak nggak banyak mikir ya, karena apalagi sudah senja, matanya sudah mulai rabun pandangannya. Sehingga setelah jamuan makan selesai, mulailah mendoakan keberkahan untuk anaknya yang menyuguhkan hidangannya. Didoakan agar hidupnya barokah, anaknya banyak, besok menjadi pemimpin. Setelah jamuan dan doa-doa selesai, Yakub meninggalkan perjamuan. Datanglah Ais. Setelah berburu, memasakkan, kemudian menyuguhkan hidangan kepada bapaknya. Wahai ayah, inilah hidanganku, silakan dinikmati. Kaget Nabi Ishak, siapa kamu? Aku Ais ya ayah, yang engkau perintahkan berburu, kemudian menghidangkannya untuk jamuan makan. Aku sudah makan, kata ayahnya, kata Nabi Ishak. Lalu tadi siapa? Ternyata tadi itu Yakub. Maka Ais marah besar itu dan bersumpah, besok kalau bapak sudah meninggal, Yakub akan aku bunuh. Sampai bersumpah seperti itu. Sehingga ibunya atau istrinya Ishak takut sekali itu. Takut akan dendamnya terbalas, takut kalau Ishak akan dibunuh sesuai dengan janji dan sumpahnya. Maka segera Nabi Ishak oleh ibunya disuruh hijrah, dan hijrahnya ke pamannya bernama Syekh Laban yang ada di daerah Fadan A'ram Irak. Ini versi kedua. Bisa dibandingkan ya. Yang pertama tadi yang baik Yakub. Yang kedua yang baik Ais. Karena haknya Ais untuk mendapatkan doa dan berkah, tapi ternyata direbut, didahului oleh Yakub berkat ulahnya ibunya yang lebih cinta pada Yakub. Itu bedanya. Ini itu ada dua versi ini. Mau dipakai yang mana? Sekarang saya lanjutkan kisah perjalanan Yakub dari Palestina menuju Fadan A'ram. Bapak Ibu, perjalanannya cukup jauh. Ditempuh dalam waktu berhari-hari, dan secara fisik karena Yakub fisiknya agak lemah, badannya juga tidak terlalu tinggi seperti Ais, maka tidak mampu melakukan perjalanan yang begitu jauh. Jadi banyak istirahatnya, terutama di waktu siang. Perjalanan yang sering dilakukan di waktu malam. Bapak Ibu masih ingat surat Al-Isra, surat yang juz yang ke-15, surat ke-17 ayat pertama, perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada kata Isra, ada Isra Mi'raj. Isra itu artinya perjalanan malam. Nah, karena Nabi Yakub sering melakukan perjalanan malam, maka Yakub juga bernama Isra atau Isra. Maka nanti Yakub berubah nama menjadi Israel. L-nya itu Allah. Jadi manusia, orang yang melakukan perjalanan malam karena kehendak Allah. Maka nanti Yakub berubah nama menjadi Israel. Yang pertama ini alasannya. Nah, ketika siang hari tidak kuat karena panas, kemudian beristirahat di satu tempat. Dan di tempat itulah menemukan batu yang sangat besar seukuran bantal, dijadikannya sebagai tempat tidur untuk istirahat seharian siang hari karena panas. Ketika tidur Bapak Ibu, Yakub ini bermimpi melihat banyak malaikat naik turun lewat tangga-tangga langit, dan juga mendengar seruan-seruan Allah. Di antara seruannya adalah, wahai hambaku, esok di tempat inilah kamu akan mendirikan kerajaan, kamu akan menjadi pemimpin, kehidupanmu bahagia, banyak diberkati, dan banyak pula keturunannya. Itu mimpinya. Kaget terbangun karena mimpinya indah, lalu termotivasi, sehingga nggak mau nunggu-nunggu lama, ingin segera selesai perjalanannya. Nah, inilah kemukjizatan Nabi Yakub pertama, mampu berjalan dengan cepat, sehingga cepat selesai, cepat sampai di Fadan A'ram. Ini satu ya. Nanti ada lagi Bapak Ibu. Nah, sampai di Syekh Laban daerah Fadan A'ram,
menyampaikan salam dari bapaknya dan juga menyampaikan suratnya. Ada titipan surat dari bapaknya untuk pamannya Syekh Laban. Jadi Syekh Laban itu adiknya istrinya Nabi Ishak, namanya Ribka. Setelah dibuka suratnya, ternyata pesannya ingin besanan, ingin menjodohkan anaknya Syekh Laban kepada Yakub. Yakub sendiri belum tahu suratnya, kan nggak boleh dibuka. Tapi sesampainya di Syekh Laban, Yakub juga ngesir. Lihat ada dua wanita yang ternyata anaknya Syekh Laban semua. Yang barat namanya Laya atau Lia, yang nomor dua namanya Rohil atau Rahel. Dua wanita ini pun berbeda fisik dan karakternya. Laya anak pertama sakit-sakitan, kuru bengkring. Rahel cantik, jelita, lincah, gesit. Rupanya Yakub senang adiknya yang gesit ini, maka berniat menikahinya. Jadi pas ini Yakub pengen menikahinya, isi surat dari papanya juga ingin menjodohkannya, tetapi tidak menyebutkan siapa jodohnya. Yakub ngesirnya Rahel, terus nembung pamannya Syekh Laban. Ya paman, nikahilah aku dengan Rahel, putrinya paman. Apa kata paman? Apa maharnya yang akan kamu berikan kepadaku, kepada anakku? Aku hanya bisa membayar mahar, membantu paman selama 7 tahun bekerja di sini. Apa pekerjaannya? Menggembalakan kambing. Lihat Bapak Ibu, semua nabi pernah menggembalakan kambing. Jadi kalau panjenengan pengen jadi nabi, gembala dulu kambing-kambingnya. Ini nggak mungkin jadi nabi, nggak mungkin ini. Baik, diterima maharnya, maka menikahlah setelah 7 tahun ya, sabar 7 tahun ngampet itu. Menikah Yakub, dinikahkan. Ijab kabul, malam pertama masuk kamar, ternyata yang dinikahi bukan Rahel. Yakub memberikan anak yang pertama yang bernama Laya yang sakit-sakitan. Nah, ini versi yang pertama ini. Sehingga protes, paman, aku ingin menikahi Rahel. Kenapa engkau berikan anak yang pertama? Bapak Ibu, ada yang berpendapat ini hukuman buat Yakub. Ada yang berpendapat ini hukuman buat Yakub, hukum karma. Karena Yakub dulu merebut doanya yang mestinya Ishak memberikan doa kepada Ais, direbut karena ulah ibunya. Maka ini hukuman yang pertama buat Yakub, ingin mendapat Rahel, dapatnya Laya, kakaknya yang sakit-sakitan. Kata pamannya, ya Yakub, bukan tradisi kami di negeri ini kalau menikahkan adiknya dulu daripada kakaknya. Ya, jadi mirip ya seperti di tempat kita. Cuma kan tempat kita sekarang boleh adiknya dulu, boleh nggak apa-apa. Ini kadang adiknya ngarani, kasih aku dulu 100 juta. Waduh, ya nggak sebegitunya gitu. Cuma ya versinya banyak sekali lah. Ini dikasih adiknya. Kalau kamu ingin menikahi Rahel, adiknya, bayar mahar lagi, 7 tahun kerja lagi, serabutan, tidak cuma gembalakan kambing, gembalakan onta, biri-biri, keledai, ngambil air dan macam-macam, tambah berat lagi ini. Ya. Ini versi yang pertama. Walaupun Yakub tidak mencintai Laya anak pertama, tapi Allah memberikan keberkahan kepada Laya anak pertama. Dilala setelah dinikahi Yakub, sakit-sakitannya sembuh Bapak Ibu, dan Allah memberikan rahim yang sangat subur. Sehingga walaupun Yakub tidak mencintai, anaknya banyak dari istri yang pertama. Inilah laki-laki ya. Laki-laki sukanya begitu, bisa menikmati perempuan walaupun nggak cinta ini. Singgung juga tahu pengalaman ini. Apa malah sing boten. Anaknya berapa Bapak Ibu? 6 ya. Nama 6 ini. Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, Issachar, Zebulon. Ini laki-laki semua. Saya ulangi, apal boten? Ruben atau Robin ya, temannya Batman. Udah lagi. Ruben Onsu ya, apal ini Mas? Berarti kenal Aldebaran ini. Yang kedua Simon.
Sam'un, nanti jadi nabi cuma nggak terkenal ya, Nabi Sam'un. Kan ada film Samson Delilah itu ya, itu dari kata Sam'un. Yang ketiga Lewi, ya, bahasa Ibrani, bahasa Arabnya Lawi. Yang keempat Yehuda atau Yahuda. Yang kelima Zebulon atau Zabulon. Zebulon bahasa Ibrani, Zebulon bahasa Arab. Yang keenam Issachar, Issachar atau bahasa Ibrani Yasakir, pakai R, Yasakir. Kalau Yasaki kan temennya Sasuke, Sasuke, Naruto, Doraemon, macam-macam. Ada 6. Versi pertama. Versi lain ada anak satu lagi, perempuan, namanya Dina. Dina. Jadi anaknya 7. Mau bapak pakai yang mana? Nanti kisah selanjutnya saya pakai semua ini. Ada yang berpendapat 6 laki-laki semua, ada yang 7 yang 1 perempuan. Versi lain Bapak Ibu, ini tidak lahir langsung 6, lahir 4 dulu, yang 3 belum, 4 dulu, yang lahir 4 dulu. Nah, saya campur-campur nggih. Suatu saat Laya ini jemur daun-daun, ya daun ginseng itu. Rahil lihat, lagi ngapain kamu? Nih kalau bahasa kita, ya jemur daun lah, jamu ini itu menyuburkan kandungan. Rahil minta, kasih dong aku daun-daunan agar aku sehat, agar aku rahimnya subur. Apa kata Laya? Sewakan dulu suamimu untukku ya. Tapi ini ceritanya sudah nikah lagi sama Rahel. Nikah sama Rahel saja ada 2 versi. Nunggu 7 tahun baru nikahi Rahel. Versi yang kedua tidak nunggu sampai 7 tahun. Janjinya 7 tahun, tapi kata paman Sahlaban, genapi 7 minggu, maka kamu dapat menikahi Rahel. Ini juga 2 pendapat. Nah setelah menikahi Rahel, Rahel kan minta daun tadi, daun ginseng. Kata Laya, sewakan dulu Yakub padaku, maka kamu boleh mengambil daun-daun ginsengku. Rahel menyetujui, lalu dikasih daun-daun ginseng, sehingga Yakub disewa oleh Laya. Padahal bojone dhewe ini disewa nih gitu. Dan hasil sewanya melahirkan 3 anak lagi, jadi anaknya 7. Ini versi yang lain. Nah Rahel kan menikahnya juga sudah lama, tapi belum dikaruniai anak. Tapi berkat minum daun-daun ginseng jadi subur dan bisa hamil. Nah ini rahasia Bapak Ibu, banyak-banyak minum ginseng ya. Siapa tahu ini dulu sudah dicontohkan oleh para nabi ini ya. Tapi nanti dulu Bapak Ibu, ini ceritanya Rahel belum punya anak, menunggu waktu yang sangat lama, perasaan tidak enak ini. Maka Rahel memberikan hadiah kepada Yakub seorang budak pelayannya, punya pelayan, punya budak namanya Bilha, untuk dinikahkan kepada suaminya Yakub. Maka Yakub menikahlah yang ketiga kalinya. 3 kali ya? 3 kali. Laya, Rahel, Bilha. Dan hasil perkawinannya dengan Bilha, Allah berikan 2 anak laki-laki. Namanya Gad dan Asher. Berarti anaknya berapa sekarang? 9 kalau sama yang perempuan. Kalau laki-laki 8. Laya lihat, kalau Rahel bisa memberikan budaknya, pelayannya untuk dinikahi Yakub, kenapa aku tidak? Mary. Maka Laya juga memberikan budaknya untuk dinikahi Yakub, namanya Zulfa. Jadi menikah yang keberapa kalinya? 4. Dan hasil perkawinannya dengan Zulfa, Allah berikan 2 anak laki-laki namanya Dan Daan ya, Dan sama Naftali, laki-laki semua. Jadi anaknya berapa? 9 ya? Laki-laki. 10 laki-laki, 1 perempuan. 11 berarti ada 2 pendapat masalahnya. Kalau sama perempuan 11, laki-laki 10. Tapi cinta pertama Yakub tetap pada Rahel. Sehingga walaupun banyak anak tetap tidak suka, lalu bermunajat kepada Allah. Munajat tahu nggih? Berdoa dengan suara lirih. Jadi tidak dalam hati, tidak dikeraskan, itu namanya munajat. Bisa dicoba Bapak Ibu, ketika doa-doa kita tidak dikabulkan atau belum, kita bisa bermunajat. Contohnya Nabi banyak bermunajat, termasuk Nabi Yakub.
bermunajat selama bertahun-tahun, akhirnya Rahel hamil juga dan diberikan 2 anak putra oleh Allah, bernama, sangat terkenal ini, bernama Yusuf dan Bunyamin. Nah, Yusuf nanti jadi nabi. Berarti anaknya berapa sekarang? Laki-lakinya 12, perempuannya 1. Apal mboten? Tak campur nggih. Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, Issachar, Zebulon, Gad, Aser, dan Naftali, Yusuf, Bunyamin. Yang perempuan Dina, siapa kula? Wah, pun 25 menit teh. Sampun nggih? Enjang malih niki nembe apalan riyin nggih, nembe apalan tragedinya besok nggih. Sampai di sini Bapak Ibu, subuh-subuh kita mengasah otak, mudah-mudahan kita menjadi generasi yang cerdas semua, tidak pandang usia. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.